Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan Night Call GPIB di hari ini pada tanggal 6 November. Kembali bersama dengan saya Pendeta Eric Edward. Pada saat ini saya menjabat sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Penabur yang ada di Jakarta Timur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita beristirahat, mari kita baca dengar renungkan firman-Nya. Tentu mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan bisa menghayati akan makna firman ini, serta menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat ini telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, doa ini kami peralaskan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat diambil dari Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi 1 Petrus pasal pertama ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia beri judul di sini Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Bunyinya demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka menerapkan firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau saya perhatikan teks yang berbunyi di ayat yang ke-16 ini, yang berbunyi kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh kami sudah biasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kami, perilaku kami. Kami jauh dari apa yang tidak benar, dari korupsi, dari percabulan, dan sebagainya. Namun mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin tanpa kita sadari, ada sepanjang hari ini kita hidup tidak kudus ketika kita tanpa sadar bertutur kata dengan menyakiti hati orang lain. Bahkan mungkin juga suatu hal yang biasa. Contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari, Saudara, saya sering kali menjumpai kalau ya para profesional muda atau kaum muda ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang juga tidak muda juga pernah atau biasa, pergaulan pada saat ini biasa di mana ketika berbicara dengan lawan bicara, panggil lawan bicaranya dengan statement seperti, "Wih anjir lu, anjay lu, apa anjir lu." Saya tidak mengerti kenapa orang biasa mengucapkan kata itu, bahkan lawan bicara pun juga akan balas, "Iya anjir lu memang." Padahal kita tahu itu hal yang sebetulnya tidak etis. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang nggak semua orang bisa menerima dengan kebesaran hati. Ada orang-orang yang ketika dipanggil dengan statement-statement semacam itu merasa bahwa dia mengalami perundungan, bahwa dia sedang dibully. Dan itu berarti kita sedang menyakiti hati orang lain. Kita sedang berbuat dosa.
tanpa kita sadari. Sedangkan firman Tuhan meminta kita, mengajak kita untuk hidup kudus. Sama seperti Dia yang memanggil kita. Mengapa? Karena kita sebagai anak-anak Kristus Yesus, sebagai pengikut Kristus Yesus yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah, seharusnya kita hidup dengan kualitas yang berbeda dari cara hidup dunia. Karena mungkin Bapak Saudara menganggap, ini kan biasa, gaul kayak gini biasa. Kalau kita nggak pakai bahasa gaul kayak gini, kita dianggap cupu dan selanjutnya. Padahal kita harus tunjukkan kualitas yang berbeda. Kehidupan yang tidak lagi berada dalam kecemaran dosa. Karena ketika kita tanpa kita sadari kita menyakiti lawan bicara kita, itu kita sudah mencemari diri kita dengan dosa. Seharusnya sebagai pengikut Kristus Yesus, kita hidup dengan rasa takut, hormat kepada Tuhan. Dan kalau kita betul-betul takut, hormat, itu berarti kita taat untuk menjaga kekudusan diri kita. Karena firman Tuhan di ayat 14 bilang, hidup sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengklaim bahwa kita betul-betul pengikut Kristus Yesus, mari kita taat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena esensi kekristenan itu terletak pada hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Kalau sekedar percaya, setan juga percaya. Bahkan setan pun gemetar di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Kalau kita betul-betul pengikut Kristus Yesus, mari kita bukan sekedar percaya, tapi kita mempercayakan hidup kita dengan betul-betul hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai pengikut Kristus Yesus yang sejati, beriman dengan sungguh. Maksudnya apa? Ya beriman dengan sungguh. Pengikut yang sungguh, pengikut yang sejati, bukan sekedar followers. Karena saat ini kan di medsos, ya biasa di medsos itu. Saya kalau sedang berselancar di medsos ya, saya lihat anak-anak muda atau ya banyak yang biasa pakai kata-kata semacam itu, anjir, anjay, dan selanjutnya itu dianggap suatu hal yang biasa. Nah di medsos kan juga biasanya kita menjadi followers entah dari siapa, tokoh siapapun itu. Di Twitter, Instagram, TikTok ya, YouTube atau ya apapun itu. Nah, sebagai seorang followers kan kadang-kala belum tentu kita mau melakukan apa yang diminta oleh sang YouTuber atau siapapun influencer yang kita ikuti. Karena ya buat kita kan tergantung kita mau ikut tidak. Tetapi sebagai pengikut Kristus Yesus, kita bukan seorang followers. Kita pengikut yang betul-betul beriman dengan sungguh. Apa yang Tuhan mau kita akan lakukan. Kalau influencer siapapun ya atau YouTuber ya dia mau, belum tentu kita mau lakukan. Tapi apa yang Tuhan mau seharusnya kita lakukan. Karena kita bukan sekedar seorang followers. Bahkan kalau bisa dalam kehidupan ini kita menjadi seorang influencer. Kita bisa membuat orang lain terpengaruh dengan gaya hidup kita. Bukan malah kita ikut-ikutan dengan gaya hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, biar Roh Kudus yang mampukan kita mengerti dan memahami akan firman yang telah kita baca, dengar dan renungkan. Siapapun Bapak Saudara, dimanapun Bapak Saudara berada, berkarya, mari kita jaga hidup kita untuk kudus. Dan itu dimulai dari tutur kata kita. Bukan hanya bicara soal karya, perilaku kita, tapi kita akan mulai dengan tutur kata. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Dan mungkin kita melakukan itu tanpa kita sadari. Dan itu sudah membuat orang lain sakit dan ingat itu dosa. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengamini firman ini dengan kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dengan rasa syukur Bapa untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan, yang ingatkan kami bahwa mungkin di dalam hidup ini tanpa kami sadari, bahkan mungkin sepanjang hari ini, tutur kata kami telah menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami, mampukan kami
di dalam bertutur kata bisa menunjukkan kualitas hidup beriman kami sebagai pengikut Kristus Yesus yang sejati. Jangan biarkan kami mengikuti nafsu dunia ini sehingga kami tanpa kami sadari menyakiti sesama kami dan melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Biarlah Roh Kudus akan terus-menerus memperbarui hidup kami untuk kami hidup seturut apa yang Tuhan kehendaki. Dan jaga kami dalam istirahat sepanjang malam hari ini Bapa, untuk esok pagi kembali kami bangun dalam keadaan yang sehat, segar, dan siap kembali untuk menjadi alat damai sejahtera Tuhan di dalam keadaan hidup kami. Kami serahkan diri kami ke dalam Tuhan kasih. Inilah doa kami, permohonan, dan rasa syukur kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami peralaskan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi dan jangan pernah patah semangat untuk berkarya bagi Tuhan. Walaupun mungkin cara hidup kita nampak berbeda dengan dunia, bukan berarti kita akan hadir eksklusif ya. Tapi kita hadir sebagai seorang influencer, mempengaruhi orang untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.